ada yang nggak berangkat? Ada Bu. Siapa? Putri. Oh, kenapa ya Mbak Sita? Dia sakit Bu. Tadi udah izin ke ibu. Oh iya, saya belum buka WA. Terima kasih Mbak Sita. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Siapa Mbak Ayah? Boleh minta tolong untuk doa? Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa cukup. Mbak Ayah. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan bisa dipersiapkan dulu ya alat tulisnya. Ya Bu. Udah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sudah Bu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ya, udah salah. Silakan dibantu ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, kita didik dapat menjelaskan konsep teorema Pythagoras dengan tepat melalui diskusi dan tanya jawab. Kemudian, peserta didik mampu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Selanjutnya, peserta didik mampu menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan juga mengajukan bilangan-bilangan triple Pythagoras. Kemudian peserta didik dapat menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman masih ingat gak materi segitiga siku-siku? Masih ingat nggak? Ciri-ciri segitiga siku-siku itu apa sih? Ya, betul. Nah, jadi teorema Pythagoras ini akan sangat berhubungan sekali dengan segitiga siku-siku. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang bangun rumah? Benar. Pasti ya. Nah, sudut di setiap rumah itu kebanyakan berbentuk apa? Jika misalkan dengan matematika, siku ya, berbentuk seperti kotak, baik persegi maupun persegi panjang. Nah, dari situ tukang yang bangun itu juga pakai perhitungan loh, biar bentuknya itu sempurna atau berbentuk siku-siku. Sekarang ada sebuah permasalahan. Mbak Astika boleh minta tolong dibacakan? Sebuah taman kota berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 10 meter. Di dalam taman Di dalam taman terdapat jalan setapak yang lurus dari pintu masuk di sudut barat daya ke sudut timur laut atau melintas taman secara diagonal. Pak Budi ingin berjalan dari pintu masuk ke sudut timur laut. Ada dua pilihan. Rute A yaitu mengikuti jalan setapak yang mengelilingi taman atau melalui sisi panjang dan sisi lebar. Rute B yaitu langsung melalui jalan diagonal. Jika Pak Budi ingin melewati rute tercepat, maka Pak Budi harus lewat rute mana? Ya, jadi kira-kira cara menyelesaikan masalah itu gimana ya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Belum. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah ini itu dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, gimana sih rumus
teorema Pythagoras itu gimana konsepnya? Apa kalian sudah tahu? Belum. Nah, maka dari itu kita akan mengerjakan masalah ini di LKPQ ya. Saya bentuk kelompok dulu. Ini nanti jadi kelompok 1. Ini 2 dan ini 3 ya. Ayo, jadi nanti di awal sebelum menyelesaikan masalah ini kalian harus menemukan dulu atau memikirkan gimana rumus teorema Pythagoras itu tuh. Jadi ngerjainnya urut ya dari awal sampai kerjain ya yang ini jadi aktivitas 1 biar kalian tuh bisa tahu gimana dapat bisa bantu saya nggak ya? Ini loh Bu, kasih tahu loh Bu. Nggak tahu ya langsung jawab. Iya.
pulpennya dulu kali, pencet pulpen. Gitu loh. Terima kasih ya Mas Rido. Ya, ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, sekarang salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan ya. Kelompok siapa yang mulai dulu? Ya, kelompok satu. Silahkan. Masih semua ya? Iya. Iya, dari kelompok Kita. Kelompok yang lain bisa memperhatikan ya. ya Bu. Oh iya, masih ada, kita tunggu dulu ya. Oh iya. Ya Bu. Tadi yang dipanggil ya. Lanjut aja, lanjut aja. Terus, kita harus masuk nih. Oh iya, aku juga. Adanya udah selesai, jadi boleh dilanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Astika. Saya Fikra, saya Miska. Saya Salsa. Saya Nainus. Langsung saja. Aktivitas 1, kan aktivitas 1 itu soalnya banyaknya persegi satuan pada masing-masing persegi mewakili besarnya luas persegi yang bersangkutan. Dan demikian diperoleh yang pertama, luas persegi 1 itu terdapat 9 persegi satuan. Yang kedua, luas persegi 2 ada 16 persegi satuan. Dan yang ketiga, luas persegi 3 ada 25 persegi satuan. Apakah hasilnya sama anak-anak? Sama. Terus yang kedua, susunlah ketiga persegi tersebut sedemikian sehingga dua dari 4 susun mereka saling berhimpit dan membentuk segitiga di dalamnya. Segitiga apakah yang terbentuk? Setelah disusun, yang terbentuk yaitu segitiga siku-siku. Apakah sama? Sama. Benar ya. Kemudian aktivitas 2. Ini pertanyaannya adalah lengkapi dari pernyataan berikut ini. Pertama, luas persegi 1 sama dengan L1 sama dengan A kali A Suara siapa ya? menghasilkan A kuadrat. Saya Bu, mohon maaf. Oh ya, mohon disaran dulu ya Mbak. Oh iya Bu. Baik, lanjut kedua, luas persegi 2 sama dengan L2 sama dengan B kali B menghasilkan B kuadrat. Kemudian yang ketiga, luas persegi 3 sama dengan L3 sama dengan C kali C sama dengan C kuadrat. Apakah sama anak-anak? Sama, Bu. Jawabannya benar ya. Benar. Nah, dari pernyataan tadi menghasilkan luas persegi 3 sama dengan L3 sama dengan L3 sama dengan L1 plus L2 menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sama anak-anak? Bu. Ya, benar ya. Nah, untuk aktivitas yang ketiga itu soalnya itu sisi miring segitiga siku-siku disebut juga hipotenusa atau pada gambar 6 adalah sisi yang J. Kemudian sedangkan sisi yang lain pada segitiga siku-siku disebut juga sisi siku-siku atau pada gambar 6 adalah sisi A dan B. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan, maka akan dapatkan bahwa rumus teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat.
Apakah sama anak-anak? Sama. Ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras menyatakan kuadrat panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Lalu ke aktivitas 5, dibuka ya teman-teman. Nah pertanyaannya kan, jika Pak Budi ingin melewati rute tercepat, maka Pak Budi harus lewat rute mana? Nah penyelesaiannya, untuk rute A kita mengikuti sisi taman, yaitu panjang plus lebar. Panjangnya 24. Coba belum dituliskan di tulis aja ya, biar lebih detail. Kalau lewat rute A itu kan mengikuti sisi taman. Sisi tamannya itu kan berarti ada panjang dikali lebar ditambah lebar. Nah panjangnya itu 24, lebarnya 10. Jadi jaraknya yaitu 34 meter. Lalu kalau kita melewati, kalau Pak Budi melewati rute B, itu melalui ya? Dulu ya, kalau melewati rute B itu melalui diagonal taman. Rumusnya yaitu akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar 24 576 ditambah akar 24 kuadrat itu 576 dan 10 kuadrat yaitu 100. Jadi total akarnya 676. Akar dari 676 yaitu 26 meter. Jadi jika ingin melewati rute tercepat, Pak Budi harus melewati rute B. ya, apakah sama anak-anak? Sama, Bu. Ya, betul ya. Jadi setelah dihitung itu jarak terdekat adalah rute B. Jadi jawabannya itu adalah rute B. Benar ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1, jawabannya benar semua. Nanti dapat hadiah ya di belakang. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Jadi setelah tadi kalian mengerjakan LKPV-nya, jadi dapat disimpulkan ya bahwa teorema Pythagoras itu apa? Teorema yang menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Ya. Nah, jadi teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, tadi udah ditemuin rumus teorema Pythagoras itu apa ya? Apa Mbak Stika? C kuadrat Ya, C kuadrat sama dengan A plus A plus B. Oke. Nah, kira-kira ada rumus lain nggak sih yang bisa dihasilkan dari ini? Ada nggak? Ada, ya betul. Jadi, ya. Oh iya, maaf Bu, ya. Terima kasih. Nah, jadi ini ya. Dimana segitiga siku-siku itu terdiri atas 3 sisi, yaitu sisi miring, tinggi, dan juga alas. Nah, untuk mencari sisi miring, gimana itu rumus teorema Pythagorasnya? Yang rumus umum itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, selain dari itu, kita juga dapat menemukan rumus lainnya. Itu jika kita mau menghitung sisi A nih, yang sisi tinggi. Dari rumus ini tuh
Kenapa bisa gitu? Karena jika dari rumus ini itu kita pindahkan A-nya ke sini, jadi menghasilkan ini ya. Dan juga untuk sisi B yang satunya itu kita dapat peroleh rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat min A. Oh iya, A kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya seperti yang tadi sudah anak-anak kerjakan di LKPD ya. Nah, ini ada tribul Pitagoras. Seperti yang tadi juga sudah dikerjakan, terus sedikit mengulas ya. Jadi ada tiga bilangan yang dapat diartikan sebagai bilangan asli yang tepat dinyatakan pada sisi suatu segitiga sekusiku. Tadi kan di segitiga sekusiku ada sisi A, B, dan C ya. Nah, itu dapat dicari hubungannya dengan rumus ini. Nanti sehingga mendapatkan tribul Pitagoras. Baik. Selain itu juga dapat diterapkan pada bidang kartesius ya, seperti tadi di aktivitas yang di LKPD. Nah, selanjutnya ada tugas yang anak-anak bisa kerjakan ya. Itu di halaman 23 nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan minggu depan ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Belum. Oke. Nah, Ibu mengingatkan ya, jangan lupa untuk belajar pertemuan depan. Pertemuan depan kita akan belajar tentang lingkaran. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Baik, Bu. Baik, dan juga tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan bolos. Minggu depan harus dikumpulkan tepat waktu ya tugasnya. Baik, ya, Bu. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.